Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama saya Jurutapakan Selobi Omnivora saat ini di Banjar New Kuning, Desa Mas Ubud, Gianyar, Bali, bersama pemilik daripada Yoga Ketawa yakni Bapak Kadek Siwa Ambara bersama Ibu Ayu Ambara yang bisa menyertai saya pada percakapan dan perbincangan kali ini terkait dengan COVID-19. Kasus impor dan transmisi lokal cukup mengejutkan di kalangan masyarakat Bali pada umumnya. Tidak ada pilihan karena bekerja adalah tuntutan perut. Tetapi jikalau bekerja, mereka kebingungan. Tidakkah mereka akan tertular ataupun terkontaminasi daripada virus COVID-19 ini? Segala kecamuk dalam pikiran itu akhirnya menimbulkan keruwetan pemikiran dan pemahaman dalam konsep manusia itu. Dan akhirnya banyak manusia saat sekarang ini bingung harus melakukan apa ke depannya untuk menyelesaikan masalah lika-liku kehidupannya. Bersama Bapak Kadek Siwa Ambara akan kita berbincang-bincang terkait dengan konsep kesadaran dan meringankan beban pikiran dengan Yoga Ketawa yang dimiliki oleh beliau ini. Saksikan wawancara eksklusif saya. Om Swastiastu Bapak Kadek. Om Swastiastu Bro. Becek. Senang sekali bisa ketemu. Ibu nalar becek nih Kang ya? Enggak, punapi perkembangan mangkin niki situasi sehat, segar dan ketawa selalu nggih. Ya, tetap semangat dan selalu lucu, selalu punya semangat dan kreasi yang luar biasa sekali. Ya, Pak Kadek, bagaimana ini terkait dengan transmisi lokal, kemudian virus yang membahana di Bali yang membuat masyarakat pakai tidak tahu harus berbuat seperti apa yang terbaik ke depannya itu. Bagaimana menurut perspektif pandangan Bapak sendiri terkait dengan kondisi yang saat ini dihadirkan di bumi tercinta ini? Karena saya sebagai seorang pelaku spiritual Bali modern, ya tentunya kacamata saya ya kacamata spiritual. Tuhan itu maha sempurna. Ya. Apapun yang beliau berikan kepada kita adalah untuk kesempurnaan kita. Ya. Sebenarnya dari segi spiritual kita harus berterima kasih kepada virus corona. Mengapa? Karena banyak sekali hal positif yang terjadi gara-gara corona. Contohnya bisa? Tahun 2007, kepala-kepala negara di seluruh dunia di Nusa Dua mengadakan konferensi pemanasan global. Dan global pada saat warming. itu, kita di Bali sebagai wakil Indonesia mengajukan agar di seluruh dunia nyepilah sehari. Tetapi sama sekali tidak mendapat respon. Dan sekarang virus corona yang membuat melakukan sepi, nyepi seluruh dunia. Dan dampaknya apa? Pemanasan global berkurang total. Betul, lapisan ozon tertutup. Yang ada lubang begitu banyak akhirnya tertutup. Betul. Banyak sungai-sungai akhirnya membiru airnya dan murni sekali. Apa yang dilakukan di Bali ditiru di seluruh dunia. Di Bali bukan sekali saja nyepi. Yang setiap setahun sekali. Betul. Di Bali ada segara, nyepi segara. Ya, saudara-saudara kita di Nusa Penida nyepi. Kita ada nyepi wana, nyepi hutan. Betul. Kita ada nyepi gunung, ada tidak boleh naik gunung. Dan nyepi danu. Ya, ini semua dilakukan sekarang di seluruh dunia. Ingat, ini bukan Tuhan marah. Tuhan sedang berproses untuk menyempurnakan alam semesta. Karena manusia tidak mampu. Betul. Kita sebagai manusia nggak mampu merubah alam semesta ini. Hanya beliau yang menciptakan dan beliau yang bisa menyelamatkan. Ya. Selain hal yang tersirat tersebut, adakah indikasi lain yang bisa Bapak Kadek ceritakan dari pemikiran atau matawas kita spiritual Pak Kadek terkait dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa selain dengan perubahan daripada skup buah loke ini? Mungkin secara matawas kita Pak Kadek bisa memberikan konsep lain yang bisa Bapak Kadek terima dari wahyu Tuhan ataupun dari spirit-spirit pawisik-pawisik yang hadir ke dalam diri Pak Kadek sendiri terkait dengan virus COVID-19 yang benar-benar mengguncang dunia saat sekarang ini? Iya, karena sementara ini kita kan mengejar keluar, mencari kebahagiaan keluar. Betul. Bahkan rumah kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan untuk memuaskan nafsu-nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Kita menganggap kebahagiaan itu di luar. Ternyata apa? Memang ada kebahagiaan di luar? Ada, tetapi sesaat. Sekarang virus corona, lewat pemerintah, Tuhan mengumumkan
pulang ke rumah untuk membenahi pekarangan kita. Ya, ya. Sekarang sudah mulai orang menanam kebun di pekarangan. Iya, betul. Orang sudah mulai menata rumah. Orang sudah mulai nata kamar. Dan yang terakhir kita disuruh menata diri. Seperti sebuah kesadaran wahyu seperti itu Pak Kade. Begitu Tuhan pinternya. Hanya sekarang kesempatan manusia untuk kembali pulang ke diri. Di dalam diri kita ada sesuatu yang luar biasa. Ada kebahagiaan abadi di dalam. Ketika kita ketemu kebahagiaan, ketika kita kumpul sama keluarga, inilah tujuan yang disebut dengan moksartem jagadita. Iya, Ya, kita bahagia semasih hidup ini. Kebahagiaan hanya ada ketika keluarga kita harmonis. Dan Tuhan melakukannya dengan virus corona itu membuat semua orang berkumpul di rumah. Ini pertama kalinya Pak Kade. Biasanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Dan pertama kalinya kita diajarkan untuk bercerai kita tuh aman. Bagaimana menurut hemat pola pikir Pak Kade dengan bercerai kita itu akan menemukan keamanan seperti ini? Artinya apa? Kita disuruh berpisah, kita sendiri-sendiri. Karena untuk ke dalam diri kita harus sendiri. Istri kita harus sendiri, dia harus mencari Tuhannya sendiri, tiang harus sendiri, jero sendiri, dan semuanya harus sendiri. Karena dalam kesendirian itu kita akan bisa nyatu dengan sang-sangkan paraning dumadi. Iya, dari kesendirian Pak Kade ini, dari mata was kita dan pengalaman ilmu spiritual Pak Kade, apa yang bisa Pak Kade temukan seutuhnya dari versi spiritual Pak Kade? Pertama, kita lanjutkan dulu bahwa tidak ada yang rugi dengan virus corona ini. Ada orang yang meninggal gara-gara virus corona. Yang meninggal itu siapa? Coba, yang meninggal itu adalah orang-orang yang sakit keras. Betul, betul. Kalau orang yang sakit keras, apa doanya? Menurut Pak Kade? Cepat mati. Dan Tuhan mengabulkan. Oke. Itu pinternya Tuhan. Betul, betul Pak Itu Kade. pinternya Tuhan. Kemudian kalau ada anak-anak muda yang meninggal gara-gara apa? Gara-gara tidak mendengarkan dan mentaati omongan Tuhan lewat pemerintah. Jaga jarak, Gunakan pakai masker, pakai PC. Mereka melanggar itu, mati mereka. Orang siapapun yang mengikuti perintah Tuhan lewat pemerintah, aman. Jadi diajarkan untuk disiplin diri, Disiplin. mawas diri dan mengendalikan diri itu ya. Disiplin. Terkait dengan kesadaran Tuhan yang Maha Esa yang begitu besar dirasakan oleh semua orang, mungkin merasakan hal itu karena setiap orang dikembalikan ke titik nol. Ya. Mereka yang kemarin bergelimangan dengan harta duniawi, kebahagiaan duniawi, seolah-olah bisa membeli dan mendapatkan semua. Betul. Tiba-tiba mereka tuh dikagetkan dan dikejutkan dalam porsi yang stuck dan titik nol. Kadang-kadang mereka tidak bisa menerima semua ini. Bagaimana menurut Pak Kade orang-orang dikembalikan ke titik nol ini? Tanggal 27 Desember yang lalu, itu setiap akhir tiang mengadakan upacara acara refleksi akhir tahun dan apa yang akan dilakukan di tahun berikutnya. Pada awal acara tiang sudah mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun keseimbangan. Perhatikan, nanti di tahun 2020 orang kaya akan dimiskinkan, orang miskin akan dikayakan. Mengapa Bapak Kade tahu itu? Orang kaya dimiskinkan, orang miskin dikayakan. Nyeplos saja gitu omongannya. Tapi itu terbukti kan, Buktikan mereka banyak yang mempunyai perusahaan-perusahaan besar harus kembali ke titik minus karena mereka tidak bisa manajemen semuanya dengan baik. Ya, memang begini. Kalau kita kembali, saya boleh salah ya, nggak apa-apa ya. Nanti kan setiap orang punya penilaian sendiri kan. Kita punya 4 zaman. Zaman keemasan atau Satya Yuga, kemudian zaman yang kedua, zaman Kerta Yuga, Dua Para Yuga, Kali Yuga yang terakhir. Ya. Ini adalah awal Satya Yuga kembali. Iya, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Apa dasar pertimbangannya Pak Kade? Apakah usia bumi kita sudah terlalu tua sehingga Kali Yuga itu yang dilambangkan dengan kaki sake satu itu akan kembali dengan kaki 4-nya itu ke Satya Yuga apa seperti apa? Dari mana bisa bumi yang begitu Kali Yuga dan modern itu akan kembali ke zaman Satya Yuga itu yang benar-benar penuh dengan kejujuran dan seperti surga? Iya. Di zaman awal itu nggak ada musuh. Betul. Di Satya Yuga itu. Karena setiap yang ada ini Tuhan. Setiap yang ada ini Tuhan. Dan itu sudah lama sekali. Dan sekarang zaman yang kacau ini gara-gara apa? Gara-gara pikiran manusia.
Ya, sekarang kan bagaimana saktinya manusia? Bisa nggak dia melawan musuh yang, kalau musuh selimut kita tahu. Iya. Kalau saya kan musuh selimut yang ini. Ibu Ayu. Karena dia menyelimuti saya. Iya. Tapi ini musuhnya benar-benar implisit, tidak kelihatan bentuk dan Iya. rupanya. Siapa yang bisa melakukan ini? Tuhan. Tujuannya apa? Mengembalikan ke titik nol. Dan saat inilah kesempatan kita kembali ke rumah, kembali ke dalam diri untuk menemukan Tuhan. Tuhan itu ada. Tuhan itu ada dan bisa didengar omongan beliau, bisa dilihat. Dan prosesnya untuk mencapai itu sudah disiapkan oleh leluhur-leluhur kita. Seperti Dan sudah ada siklus. ketahuilah Bali ini akan menjadi sentral bagi dunia. Mengapa Pak Kadek? Karena di Bali, orang Bali sangat dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan mau mendekat sekarang. Kita di Bali, bukti kita dekat dengan Tuhan apa? Kita kan yakin bahwa Tuhan ada di mana-mana. Betul, ya piwe Pak. Tumpak kandang apa artinya? Kita hormat pada Tuhan sebagai binatang. Binatang. Tumpak bubuh, kalau di sini tumpak bubuh dibilang, kita hormat pada Tuhan sebagai tumbuhan. Tumpak landap, kita hormat kepada mobil. Mobil sekarang. Kita ini di Bali ya, bagusnya kita di Bali, sing tehen ngomong apa, tapi melaksanakan. Orang Bali nggak tahu banyak sastra, Betul, betul. tetapi orang Bali melakukan. Kalau kita runut sastra misalnya, ada tua mewa mata pita tua mewa. Tuhan itu ada pada ibu dan ayah kita. Ya. Ya. Kemudian Tuhan itu ada pada kakak dan adik kita, juga saudara-saudara kita, juga teman-teman kita, juga musuh-musuh kita. Betul. Kemudian Tuhan ada pada guru-guru kita, Tuhan ada pada semua yang ada. Betul. Inilah titik tolak bahwa kita akan melihat Tuhan di mana-mana. Ketika kita melihat Tuhan di mana-mana, dengan siapa kita harus bertengkar? Tadi Jero aja takut nginjak rumput. Iya. Karena kesadaran sudah sampai di sana. Gitu. Betul. Nah, bagaimana kita mencapai kesadaran Tuhan? Ini yang terpenting. Bagaimana Pak Kadek? Tetua kita mengajarkan bahwa kita punya 3 kesadaran. Istilah Balinya manusia, buta, dewa. Manusia? Bahwa kita bisa menjadi manusia sebagai manusia. Kita bisa melorot menjadi buta. Bahkan kita bisa naik menjadi dewa. Berarti kehidupan sekarang ini dalam konsep manusia? Ketika kita di bawah 5 tahun, kita buta. Buta ya? Buta. Karena kita yang memiliki, kita punya mainan dipinjam oleh siapa-siapa, kita tidak kasih. Gitu. Kemudian maka sejak kecil kita diajarin satu bawang suno ya waktu kecil ya, mentiwas, mensuge atau cerita-cerita tantri lainnya, mengajarkan agar kita meninggalkan sifat-sifat binatang itu, sifat-sifat buta itu, agar kita bisa menjadi manusia. Manusia itu apa? Manusia bisa bersosialisasi, bisa saling membantu, bisa saling nengok kalau ada kegiatan. Itu saling tulung. Sagilik, saguluk, salunglung, sebayan take. Ini sebagai manusia. Nah, tetapi kita sebagai manusia ini karena diberi kesempatan untuk meningkatkan diri lagi, kenapa kita tidak gunakan kesempatan ini? Agar kita memunculkan sifat-sifat dewa. Nah, bagaimana caranya itu? Di tradisi sudah diajarkan, kalau bahasa seremnya itu dasaksara. Bagaimana kita menstanakan sastra-sastra di dalam diri kita, bagaimana kita menarik dewa-dewi yang ada di Buana Agung, kita tarik ke dalam diri kita. Hanya ketika kita sudah mampu menyentanakan dewa-dewi itu, sifat-sifat mulia kita akan muncul. Sehingga kebijaksanaan mulai muncul. Muncul ya, sabata inama siwaya. Ini seperti konsep kandepat. Ya, iya, kandepat buta kita menjadi buta. Kandepat sari kita menjadi manusia. Kandepat dewa kita menjadi dewa. Hanya ketika kita menjadi dewa, kita bisa melihat dewa.
Kapan itu ya kira-kira Pak Kade? Itu proses. Prosesnya manusia itu kapan kira-kira bisa menekuni dan memahami daripada ajaran Kandapat Dewa sehingga bisa menemukan atau melihat daripada para dewa yang sebenarnya menjaga dari alam semesta ini? Mereka yang sudah mendalami itu bisa mencapai. Dan ada dua cara Caranya? tradisional, cara modern. Cara tradisionalnya seperti apa? Ya hubungi mereka yang sudah mendalami tentang Daksaksara. Pasti bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu adalah sumber pengetahuan yang disebut dengan segaro tanpa tepi, sastra tanpa tulis itu. Bahkan setelah itu baru mereka bisa melihat langsung, karena Tuhan itu ada dan bisa dilihat langsung. Guru Nabe jadinya ya? Iya. Tetapi yang bisa melihat itu adalah mata. Kita sebagai manusia kalau ingin mendengar suara Tuhan, kita harus membuka telinga bijak kita. Karena telinga ada 3. Telinga biasa, telinga fisik, kita bisa mendengarkan suara apa itu telinga ini. biasa. Kemudian telinga batin, kita bisa mendengarkan pewisik-pewisik. Apakah pewisik dari para buta, apakah dari para fitra, para resi, para sesuwunan, para betara, kita bisa mendengar. Tingkatan manusia seperti apa yang bisa menggunakan telinga batinnya ini? Ya tingkat-tingkat pengiring-pengiring lah. Oh iya. Sadegan-sadegan, tapakan-tapakan, dasaran-dasaran. Itu bisa berkomunikasi. Oke. Bahkan bisa melihat berapa ada roh-roh di sini. Oke. Nah, kemudian yang ketiga telinga bijak. Hanya telinga bijak yang mampu mendengarkan sabda Tuhan. Ya, ada sabda itu dari Tuhan, pewisik dari yang tadi itu. Itu. Nah, untuk bisa membuka ini, hubungi guru Nabe juga ya. Nabe juga. Karena untuk mencapai tingkat bijak ini luar biasa sulitnya. Ya, kita bisa melihat permasalahan dari segala sisi sehingga tidak ada yang salah. Betul. Semuanya benar. Gitu. Nah, kebetulan kita di Moksa ini tempatnya memang spesialis untuk itu, untuk meningkatkan kesadaran binatang, kita meningkat kesadaran manusia, mereka yang sudah manusia, kita mencapai kesadaran dewa, setelah dewa kita mencapai kesadaran Tuhan. Ya. Itu. Apa semua konsep-konsep yang Pak Kade paparkan tadi itu membuat Pak Kade ini membuat tempat Pura Moksa? Ya, Pura Moksa ini saya dulu ketemu dengan guru di India. Kalau kamu ingin ngomong tentang Siwa, minimal kamu harus datang ke rumah Siwa, yaitu di puncaknya Himalaya di Kailas. Nah, pada saat Tiang sampai di sana lah Tiang mohon kepada beliau, karena Tiang yakin bahwa masyarakat kita di Bali nggak semuanya bisa datang ke sana. Betul. Ya, Tiang mohon agar Tiang diperkenankan membuat sebuah penyawangan di sini. Agar mereka yang belum bisa ke sana ya bisa ke sinilah. Sebelum kita ke ke puncak Kailas itu ada danau Manasarowar. Nah, disinilah kita bikin di sini namanya Nawagangga, Pancoran Nawagangga. Ini berfungsi untuk membersihkan linggih-linggih 9 linggih ide yang ada di dalam tubuh kita. Kita di Bali kan yakin Sang Hyang Widi itu tunggal. Betul. Sang Hyang Widi itu berupa energi atau meraga angin, hana tan hana. Kemudian beliau sang pencipta, sang pemelihara, sang pelebur. Beliau dikenal sebagai Brahma sama Saraswati, Wisnu sama Laksmi, Siwa sama Parwati. Nah, karena saking besarnya alam semesta ini, beliau pun mewujudkan diri sebagai Dewata Nawasanga. Gitu, ada yang di timur, semualah ada. Nah, kita kan ditradisikan yakin bahwa Buano Agung, Buano Alit. Apa yang ada di Buano Agung, ada di Buano Alit. Gitu. Nah, juga hebatnya kita di Bali itu ada Dewo di Deweke. Nah, disinilah setelah kita menyucikan 9 stana beliau di Nawagangga niki di 9, baru kita berhak untuk menarik energi beliau. Kalau di sini kita sebut energi, ya kita energi yang di timur berwarna putih, energi yang Klod Kangin berwarna merah muda, warna merah itu semua kita tarik dan kita linggihkan di linggih ide masing-masing. Nah, setelah dilinggihkan beliau otomatis bekerja. Seperti konsep pembukaan aura tubuh seperti itu Pak Kade, seperti apa modelnya dari penyucian-penyucian diri Karena itu? kita yakin di sini yang paling kuat, yang paling dahsyat itu adalah doa. Hanya dengan doa saja.
Hanya Setiap dengan doa orang saja. meyakini itu dengan doa ya. Ya, doa yang paling cepat, doa yang paling kuat. Ya, dan paling gampang. Ya, di Nawagangge sempat saya melihat sekilas daripada Nawagangge pancuran itu dan terlihat ada gambar-gambar dewa-dewa setiap Ya. pancurannya. Apakah itu melambangkan Dewata Nawasangga Ya, sendiri? semua. Dewa Iswara di timur Iya, bersama betul. Dewi Uma, kemudian Dewa Maheswara sama Sri, Dewa Brahma sama Saraswati, semua. Dan di sana pun ada mantra yang harus dibaca. Ya, misalnya Gangga Petak, Tirtan Ida Dewa Iswara dan Dewi Umo, Anglukat Anglebur Sahananing Malo Hano Maring Papusuhanku, Wus Kalebur Mendadi Linggih Dewa Iswara. Doa ya. Ya doa. Semua kembali kepada kata doa itu Ya, sendiri. setelah kita membersihkan semua linggihnya, kita masuk ke ruang moksa. Di sana ada ruang khusus Di mana itu Pak Kade? di